Puji Tuhan, ibadah keempat banyak anak muda. Semuanya sehat, amin. Yang sehat boleh lambaikan tangan. Yang sehat boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan baik, amin. Ada kekuatan, amin. Ada berkat, amin. Ada pertolongan Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Baik, saya Pendeta Peter Theokaris untuk kali kesekian boleh hadir di tempat ini. Terima kasih tim pengembalaan yang sudah memberikan kesempatan. Saya bukan orang jauh saudara, saya dari Makassar. Kalau saudara ke Makassar jangan lupa mampir di tempat kami. Saya melayani dengan istri di GB Hope Makassar dan kayaknya udah kesekian kali boleh hadir di sini. Selalu senang bisa hadir di tempat ini dan berjumpa dengan setiap saudara. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap sekali lagi boleh lambaikan tangan. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sepanjang bulan ini saudara sedang belajar tentang pribadi yang unggul. Dan di minggu terakhir, minggu ini kita akan tutup dengan pembelajaran integritas. Integritas sering kita dengar, sering dibahas. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita yang sudah menghidupinya sebagai nilai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya percaya salah satu nilai yang penting bagi setiap orang percaya adalah integritas. Judul khotbah hari ini adalah menjadi pribadi yang berintegritas. Sama-sama boleh katakan integritas. Saya berusaha mencari definisi tentang integritas. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia penjelasannya cukup panjang. Mungkin agak sulit untuk kita mengerti. Tapi dalam bahasa Latin kata integritas itu diambil dari kata integer yang artinya utuh, penuh, tidak rusak, dan murni. Kalau mau disederhanakan, sebenarnya integritas itu bicara tentang apa? Melakukan apa yang benar dengan cara yang benar. Integritas itu bicara tentang nilai-nilai yang kita yakini dan yang kita pegang dalam kehidupan kita. Integritas itu bicara tentang prinsip-prinsip kehidupan. Tentu haruslah nilai yang benar dan prinsip yang benar. Di tengah dunia yang sedang jahat ini, setiap orang percaya perlu mempertahankan apa yang benar. Supaya kita dapat terlihat sebagai orang-orang yang benar di tengah dunia yang tidak benar ini. Nah, setelah saya berusaha mencari definisi yang lain, beberapa para ahli berusaha menjelaskan tentang apa itu integritas. Mari kita lihat satu persatu. C.S. Lewis, seorang penulis dan filsuf Kristen, mendefinisikan bahwa integritas itu adalah tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi ternyata orang-orang yang berintegritas melakukan sesuatu bukan hanya untuk dilihat orang lain. Kalau hari ini kita di gereja dalam pergaulan kita dikenal sebagai orang yang rendah hati atau orang yang ramah kepada satu dengan yang lain, seharusnya di rumah kita di mana orang tidak melihat kita, kita juga dikenal sama ramah hatinya, murah hati dan ramahnya. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bersemangat di tempat kerja kita, penuh dengan sukacita, joyful gitu ya. Seharusnya di rumah kita juga kita dikenal sebagai seorang yang bersemangat, penuh dengan sukacita. Kalau di gereja kita dikenal sebagai orang yang setia, setia melayani, setia mengasihi, setia menolong. Seharusnya di rumah atau di tempat di mana orang tidak lihat kita, kita juga dikenal sebagai orang yang setia. Anak-anak muda, kalau di tempat gereja kita atau dalam kumpulan banyak orang, komsel, persekutuan atau di kampus kita, kita dikenal sebagai orang yang rohani karena kita sering beribadah di hari Minggu. Seharusnya di rumah kita dan siapa kita yang paling kenal diri kita tahu persis. Seharusnya kita juga adalah seorang yang rohani, walaupun tidak orang lihat. Selain C.S. Lewis, John Maxwell, seorang pakar pemimpin kekristenan juga mendefinisikan bahwa ternyata integritas itu bukan cuma tentang perilaku, tapi juga tentang identitas atau siapa diri kita. Ternyata apa yang kita lakukan, kebiasaan kita itu menentukan siapa kita, membentuk siapa kita. Kalau kita ini terbiasa berbohong, maka kita sedang menciptakan diri kita, membentuk diri kita menjadi seorang pembohong. Kalau kita terbiasa berkata-kata kasar, maka memang kita sedang membentuk pribadi yang kasar kepada banyak orang. Nah, itu sebabnya kalau sejak
Kita masih muda, kita menanam nilai-nilai yang benar, prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan kita. Kita jujur, kita mempertahankan kekudusan, kita tidak mau curang, kita berjalan pada apa yang benar. Maka kita sedang membentuk pribadi juga yang benar. Bukan tentang apa yang kita lakukan saja, tapi tentang siapa sebenarnya diri kita. John Wycliffe, filsuf teolog Inggris, akhirnya mendefinisikan juga bahwa integritas itu bukan cuma tentang perilaku, bukan cuma tentang identitas, tapi juga ini, integritas adalah komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Sebuah keputusan untuk apa? Selalu melakukan apa yang benar dan yang baik, apapun resiko atau konsekuensinya. Hari-hari ini dunia kita sedang tidak mudah. Seringkali kita disudutkan dan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di mana sepertinya kita nggak punya pilihan untuk melakukan apa yang benar. Kita dipaksa untuk melakukan apa yang tidak benar. Saya ingat persis, saya dulu sempat ngajar. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya ngajar jadi guru BK 2 tahun, anak SMA. Di sekolah tempat kami mengajar akan selalu ada akreditasi. Nah, saat akreditasi, semua guru akan sibuk untuk mempersiapkan data akreditasi sekolah. Saya ingat persis, waktu itu saya baru masuk tahun pertama. Jadi ada guru BK sebelum saya. Tapi karena mau akreditasi, saya yang diminta untuk mempersiapkan semua data dan berkasnya. Saya ingat persis kepala sekolah saya minta begini, Pak, nanti waktu kita akreditasi, di bagian BK akan diminta laporan konseling setiap anak. Jadi ternyata setiap tahun itu ada target, kita mesti ketemu anak 1 kali. Jadi kalau misalnya satu kelas ada 30 kali 3 kelas, kali 3 angkatan kurang lebih sekian lah. Kita harus punya laporannya. Terus saya bilang, Pak, saya ini baru masuk. Nah, seharusnya dilakukan 1 tahun yang lalu. Saya ingat persis, saya nggak sebut sekolah saya supaya aman. Tapi kepala sekolah saya bilang begini, Pak, buat saja, ganti saja namanya, copy paste saja, yang penting ada filenya. Bayangkan, itu sekolah Kristen. Tapi saya seperti tidak punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Kalau kita usaha hari ini, sepertinya dunia itu kalau kita tidak suap, kita tidak ada pelancar, kayaknya sulit untuk mau kerjakan apa-apa. Bisnis, kalau kita tidak curang, tidak cuan. Tapi memang kondisinya adalah begini, di tengah dunia yang jahat ini, perlu integritas untuk menolong kita hidup benar di tengah ketidakbenaran, katakan amin. Itu sebabnya mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang integritas. Amsal 11 ayat 3 bilang begini, orang jujur akan berhasil karena apa? Dituntun oleh ketulusan mereka. Tetapi orang licik akan hancur oleh kecurangan mereka sendiri. Jadi ada orang jujur dan ada orang licik. Alkitab yang berjanji buat kita bahwa orang yang jujur akan berhasil. Kenapa? Karena mereka dituntun oleh ketulusan. Kata ketulusan dalam bahasa Ibrani artinya sebenarnya begini, keutuhan, kemurnian, integritas. Jadi kalau kita simpulkan, Alkitab bilang orang yang jujur pasti berhasil karena dituntun oleh integritas. Ternyata integritas kita, keputusan dan komitmen yang kita pelajari tadi untuk berdiri kepada apa yang benar, pasti menuntun kita kepada keberhasilan, katakan amin. Ada pengaruh Pak, Bu, antara kondisi integritas kita, keputusan kita untuk hidup benar, dan keberhasilan dan pencapaian kita. Itu kata firman Tuhan. Dari ayat ini saya belajar satu konsep bahwa ternyata integritas itu menurut Alkitab adalah sebuah pondasi dan dasar kehidupan. Kalau kita mau bangun hidup yang berintegritas, yang berkomitmen kepada apa yang benar, maka kita akan hidup dengan tujuan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akan sampai pada kehendak Tuhan. Saya selalu percaya begini, Tuhan itu punya rencananya buat kita. Dia punya kehendak buat kita. Dia persiapkan sesuatu buat kita. Tetapi seringkali kita lebih suka dengan cara kita. Kita lebih suka dengan jalan kita. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel yang harusnya cuma bisa 4 tahun saja, dia harus menghabiskan 40 tahun. Karena Tuhan harus proses sedemikian rupa untuk sampai kepada kehendak Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita mau berdiri pada apa yang benar, berjalan pada apa yang benar,
berintegritas, mengambil keputusan untuk apa yang benar, kita pasti akan sampai pada rencana Tuhan. Makanya hari ini saya berdoa setiap kita, hidup kita dibangun di atas integritas atau komitmen untuk hidup benar. Saya tunjukkan kepada saudara betapa pentingnya hidup yang dibangun di atas integritas. Di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, Cawang, ada satu gedung namanya Menara Saida. Pak, Bu, gedung ini sangat mewah, besar sekali. Dia tinggi, saya tidak ingat berapa banyak lantainya, tapi kalau saudara perhatikan, dari jauh saudara bisa lihat gedung itu mewah dan begitu megah. Tapi ternyata sampai hari ini gedung itu tidak digunakan. Kenapa? Karena ternyata ada bagian pondasi yang bermasalah. Sehingga kalau saudara perhatikan gedungnya itu miring dan tidak boleh dipakai karena membahayakan. Ini mengajari kita begini, sekeren apapun bangunan kita, usaha kita untuk membangun hidup kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan pondasi kita, di mana kita bangun hidup kita akan hidup dengan kesia-siaan. Itu sebabnya kenapa ada begitu banyak orang yang membangun karir dengan upaya yang besar. Dia berusaha membangun citra, membangun hidup dengan effort yang besar. Tetapi begitu gampang dihancurkan karena ketidakjujuran. Karena perbuatan curang dan sebagainya. Karena tidak dibangun atas integritas atau pondasi yang benar. Dulu waktu kita belum apa-apa, kita setia sekali mengasihi Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani. Waktu Tuhan sudah berkati kita punya usaha, Tuhan berkati kita punya toko, kita punya pekerjaan, kita mulai sibuk. Lama-lama mulai lupa Tuhan. Dulu kita jaga sekali nilai-nilai. Sekarang karena usaha sudah cabang banyak, sekarang segala hal disikat demi keuntungan. Apa yang terjadi? Hati-hati. Lambat, cepat atau lambat. Semua yang tidak berdiri pada integritas akan membawa kita kepada kehancuran. Saya mau tunjukkan pada saudara dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tercatat penuh dengan integritas. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu mereka diperhadapkan dengan pilihan harus menyembah kepada patung. Tetapi mereka punya nilai, punya prinsip, mereka tidak mau menyembah kepada selain Allah. Mereka menjaga hidup mereka untuk menyenangkan Tuhan. Mereka memilih dan berkomitmen untuk melakukan apa yang benar apapun resikonya. Maka perhatikan baik, mereka harus diperhadapkan dengan dapur api. Dalam kehidupan kita memang keputusan untuk hidup benar seringkali menghadapkan kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Berapa banyak di sini anak muda yang harus kehilangan pasangannya karena mempertahankan hidup kudus. Hidup benar. Kita punya pacar, paksa-paksa terus kita berbuat zina. Paksa-paksa kita untuk melakukan hal yang menyakiti Tuhan. Kita gak mau. Kemudian diancam. Kalau Ngana tidak mau, kita pergi tinggalkan Ngana. Berapa banyak kita di tempat kerja harus kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena mempertahankan kejujuran. Bos suruh kita tipu. Kalau kita tidak tipu, kita dikeluarkan dari pekerjaan. Tapi saya mau kasih tahu kita, hari ini siapapun kita, berapa mahal pun harga yang harus kita bayar untuk mempertahankan kebenaran. Perhatikan baik, Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun dibuang dalam dapur api, mereka mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir dan memproteksi mereka. Saya percaya Tuhan tidak diam ketika kita tidak diperlakukan adil saat berusaha berintegritas dan memilih apa yang benar. Katakan amin. Saudara, berikutnya Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan makan persembahan berhala. Dia harus dibuang di gua singa. Perhatikan baik. Orang berusaha cari kesalahannya, tapi itulah orang yang berintegritas. Alkitab catat tidak ditemukan sedikit pun kesalahan dari Daniel. Dia jaga hidupnya benar. Itu artinya begini Pak, kalau orang tidak bisa temukan kesalahannya, dia serius dengan hidupnya. Dia gak mau buat salah. Makanya apa yang terjadi? Orang fitnah dia, orang jebak dia, dia masuk dalam penjara, dia masuk dalam gua singa. Tapi kita perhatikan, kita juga belajar bahwa ternyata di gua singa pembelaan Tuhan nyata. Di gua singa karya Tuhan sungguh nyata. Sehingga akhirnya
raja yang pada saat itu bersama-sama dengan Daniel akhirnya bisa mengenal Tuhan, menjadi kesaksian buat begitu banyak orang. Siapa lagi selain Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel? Bahkan Yesus sendiri pun juga diperhadapkan dengan cobaan, diuji. Kalau Yesus saja diuji, apalagi kita. Tapi Yesus juga memegang nilai dan prinsip. Dia tidak mau hidup untuk apa yang tidak benar. Dia tidak membiarkan dirinya dengan tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan dari iblis. Di tengah hasutan iblis, Yesus berintegritas untuk berkomitmen memilih apa yang benar. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita juga punya keberanian yang sama. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sama seperti Daniel, sama seperti Yesus, untuk memilih apa yang benar. Kalau kita mau jujur dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya Roh Kudus tuh tidak berhenti ngomong dalam diri kita. Dia selalu kasih tahu kita tentang apa yang benar, apa yang salah. Roh Kudus punya fungsi itu. Roh Kudus punya tugas itu. Kita ini tahu Pak, yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu Bu, yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu anak-anak muda, mana yang benar, mana yang salah. Cuman kita kurang punya keberanian untuk berani memilih apa yang benar. Hidup dalam integritas. Maka dari tokoh-tokoh yang kita baru dengarkan tadi, next slide. Dapat disimpulkan bahwa berintegritas artinya memegang nilai dan konsisten hidup di dalamnya. Kita perlu belajar untuk punya nilai yang benar dan memegang itu, konsisten hidup dengan apa yang benar. Percayalah bahwa next line, semakin Anda membangun hidup di atas prinsip dan nilai yang benar, maka semakin lurus jalan kita. Kalau kita belok-belok, itu sebabnya kenapa kita tidak sampai-sampai pada janji Tuhan, pada tempat di mana Tuhan mau bawa kita. Kalau saudara punya jalan yang benar, lurus saja, saudara jangan ke kiri, jangan ke kanan, saudara akan dengan cepat sampai pada tujuan Tuhan. Menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita membangun diri kita dengan nilai dan prinsip yang benar? Kita perlu bangun kejujuran. Kita perlu tahu bedakan mana yang punya orang, mana yang punya kita. Jangan semua jadi makan. Kita perlu bangun kesetiaan, komitmen kepada gereja lokal, komitmen kepada pasangan. Kita perlu tepat waktu, tepat janji. Orang yang berintegritas itu bisa dipercaya, penuh dengan tanggung jawab. Semua nilai-nilai itu harus kita bangun dalam kehidupan kita. Saya mau cerita tentang tokoh dalam Alkitab bernama Yusuf. Yang saya tahu Yusuf ini tidak dicatat dengan banyak talenta. Yang saya tahu Yusuf cuma diberikan visi yang besar. Kemudian setelah itu Yusuf mengalami banyak hal yang tidak mudah dalam kehidupannya. Tapi yang bisa kita pelajari adalah apa? Yusuf seorang yang sangat berintegritas. Maka dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai 10, waktu dia di rumah Potifar, istri Potifar mau godai dia, mau hasut dia, rayu-rayu dia, modus-modusin Yusuf. Yusuf berintegritas, dikatakan begini. Yusuf menolak dan berkata kepada istri, Tuhan itu dengan bantuanku. Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segalanya kepada milik kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Ayat 10 berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf digodain hampir setiap hari. Dihasut, dibujuk, ayo Yusuf, ayo, ndak ada yang lihat. Siapa juga yang berani mau lapor kita? Kamu penuh kuasa kok. Nggak ada yang berani pasti ngelaporin kita. Tidak ada yang lihat kita, ayolah Yusuf. Tapi Yusuf punya nilai, Yusuf pegang prinsip. Dia berkata begini, mana mungkin aku melakukan sesuatu membuat kesalahan yang besar kepada Allah. Nah hari ini kita diperhadapkan dengan godaan setiap hari dalam kehidupan kita. Adakah kita yang punya integritas untuk berkomitmen memilih apa yang benar? Yusuf, seorang yang berintegritas, dia tidak membiarkan dirinya melepaskan nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Berbeda dengan Simson. Saudara ingat kisah Simson? Simson ini punya talenta yang sangat besar. Dia seorang yang sangat kuat, hakim yang dikaruniai besar.
Dia bisa melawan singa dengan tangan kosong. Perhatikan baik, Simpson mengalahkan begitu banyak tentara. Tapi Simpson dengan talenta, dengan kapasitas, dengan karunia yang besar itu kalah bukan dari musuh, bukan dari binatang buas, tapi dari seorang perempuan bernama Delila. Bagaimana mungkin? Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 39, 19, 23. Karena perempuan itu sehari-hari mendesaknya dengan kata-kata dan terus-menerus merengek kepadanya. Ini betapa mengerikannya rengekan wanita ya. Maka ia tidak tahan lagi dan tidak sabar menghadapinya. Maka diceritakannya seluruh isi hatinya kepadanya. Kata Simpson, pisau belum pernah kena kepalaku sebab aku ini seorang nazir Allah sejak dalam kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur maka lenyaplah kekuatanku. Aku menjadi lemah dan seperti orang lain. Ketika Delila melihat bahwa ia telah memberitahukan seluruh isi hatinya kepadanya, disuruhlah memanggil raja-raja kota orang Filistin itu. Katanya, datanglah sekali lagi ini juga, sebab kali ini ia telah memberitahukan seluruh isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepadanya membawa uang itu. Sesudah itu perempuan itu membuat Simpson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang untuk mencukur 7 jalinan kepalanya. Kemudian mulailah perempuan itu mengalahkannya karena kekuatannya telah lenyap daripadanya. Perhatikan baik, Simpson kalah bukan karena kurang kekuatan. Simpson kalah karena gagal mempertahankan nilai dan prinsip yang benar. Hari ini mengajari kita bahwa sebesar apapun potensi kita, sebesar apapun karunia kita, sebesar apapun kapasitas kita, kalau kita tidak bangun di atas integritas atau karakter yang benar, komitmen untuk apa yang benar, maka semuanya justru akan menghancurkan kita. Makanya kenapa ada orang yang ketika dipercaya banyak tidak siap. Dulu waktu belum punya apa-apa, sayang banget sama istrinya, diperhatiin, dicinta-cinta. Wah, kalau sudah punya uang, punya power, punya kesempatan, justru jadi kesempatan untuk tidak setia. Betapa berbahayanya kapasitas yang tidak didasari oleh integritas. Itu artinya begini, saya percaya Tuhan mau percayakan kita banyak, tapi menunggu kesiapan kita dan bergantung pada integritas kita. Katakan amin. Dari kisah-kisah yang kita baca, saya mau bagi buat kita secara singkat. Ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari tentang integritas. Yang pertama, dari Yusuf kita belajar bahwa ternyata integritas itu tidak dibangun dalam satu malam atau dalam waktu yang singkat. Integritas itu harus dibangun dari sejak kita betul-betul masih sangat muda. Sejak sekarang, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti kita dipercaya banyak baru kita mau bilang kita berintegritas. Tidak bisa. Kalau saudara perhatikan kisah Yusuf, next slide. Perjalanan kehidupan Yusuf, pada akhirnya Yusuf memang dipercaya menjadi pemimpin untuk Mesir yang besar itu. Tapi sebelum dia dipercaya menjadi pemimpin bagi Mesir, dia dipercaya untuk menjadi pemimpin di penjara untuk memimpin para narapidana. Tapi sebelumnya dia dipercaya di rumah Potifar. Sebelumnya dia dipercaya untuk antar makanan buat kakak-kakaknya. Jadi semua tanggung jawab yang Yusuf terima ketika dia memimpin Mesir, itu adalah hasil dari integritas yang dia bangun sejak dia masih sangat muda. Omong kosong kita akan dipercaya banyak kalau kita gak bisa dipercaya dengan apa yang kecil. Jangan tunggu nanti, justru dari sekarang kita belajar untuk jaga kita punya nilai-nilai kehidupan kita. Ya, saya ngulang-ulang ini tapi saya senang sekali. Saya bilang begini, kalau kamu mahasiswa atau kamu seorang pelajar, kamu tahu persis ada 2 jenis pelajar dan mahasiswa. Satu, pelajar yang kerjanya beli pulpen terus. Satu, pelajar yang kerjanya koleksi pulpen di rumah. Di rumahnya banyak sekali pulpen. Kenapa? Semua pulpen yang dia pinjam dia tidak kasih kembali, dia bawa pulang. Tahu-tahu ada 5 lusin saja pulpen di rumah, dia mau buka toko. Perhatikan ya, kalau kita tidak bisa bedakan mana pulpennya orang, mana pulpennya kita, jangan kaget satu hari kita gak bisa bedakan mana istri orang, mana istri kita. Mulai dari hal yang kecil, jangan pikir wah terlalu jauh Bapak ini. Tidak, no. Kalau kita terbiasa bohong dengan hal yang kecil, siapkan dirimu untuk menjadi pembohong yang besar. Jangan kaget. Dosa itu bertumbuh sama seperti karakter. Waktu orang mencuri,
Dia tidak mungkin langsung curi uang negara. Dia mulai dari apa? Curi uang belanja orang tua. Awalnya pasti wah, nggak tenang. Tapi kalau sudah 10 kali dia mencuri, levelnya sudah beda. Sudah seperti tidak berasa apa-apa, naik levelnya. Dari uang belanja jadi uang di dompet. Dari uang di dompet mulai jadi uang kas. Terus naik. Orang yang terbiasa untuk dengan hal-hal yang tidak benar, itu tidak berasa ketika melakukan pelanggaran yang besar. Makanya integritas juga harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Ketepatan waktu, kesetiaan kita, komitmen kita, kejujuran kita untuk hal-hal yang paling sederhana. Saya cerita, di Makassar itu ada satu jalan, saya nggak tahu di Palu ada atau tidak. Yang sebenarnya jalannya singkat sekali. Kalau saudara pernah ke Makassar, di ujung Veteran, di Malengkeri, kalau kita mau tembus ke Mapaodang, itu ada jalan singkat. Ya sebenarnya kita bisa lewat situ, tapi kita disuruh mutar jauh sekali. Itu jalannya pendek sekali. Jadi karena jalannya pendek, pemandangan setiap hari adalah begini. Semua orang pasti melanggar di situ. Termasuk yang bicara di depan saudara ini. Saya juga pelaku dulu. Tapi satu hari Tuhan tegur saya, waktu saya mau melanggar, saya bilang, kan cuma singkat. Mungkin hanya dari sini sampai bapak yang di bangku paling pertama. Cuman baru kiri kita tuh, daripada kita mesti muter begini. Tapi Roh Kudus tegur saya bilang begini, Pastor Peter, dia panggil saya Pastor Peter. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba ada jemaat yang lihat, weh Pastor Peter khotbah mantap, melanggar tapi. Mulai dari situ, saya merasa ditegur, wah, iya enggak benar ini. Saya enggak berintegritas. Mulai sejak saat itu, saya enggak pernah melanggar untuk hal yang kecil sekalipun. Kalau kita suka nonton bioskop, saya sama istri hobinya sama-sama suka nonton. Kami nonton film sore sampai 2 kali. Ada yang sudah nonton? Wah, kalian mesti nonton. Jangan ketinggalan. Bagus. Saya nonton sampai 2 kali. Nah, karena kami sering nonton, saya ingat ya, kami itu biasanya nonton setelah kami makan siang. Biasanya kalau kami makan siang, habis kita makan pasti ada minuman air mineral botol yang tidak habis tuh. Tidak mungkin kita buang. Kita bawa. Saya punya istri kalau kita nonton dia pasti beli popcorn. Saya punya hati begini, kalau dia makan kan pasti butuh minum. Beli minum dalam bioskop tuh mahal sekali. Ya sudah tuh, saya punya anak namanya Elijah, dia masih umur 2 tahun, masih bawa pampers apa pakai tas. Jadi saya bilang kasih masuk juga dalam tasnya El tuh. Saya punya anak namanya El juga. Kasih masuk dalam tas, anggap saja itu minumnya El. Supaya kita tidak usah beli minum di dalam. Waktu kita masuk di pintu, jelas sekali tulisannya, dilarang bawa makanan minuman dari luar. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah tuh. Cuma kita suka pura-pura gila. Pasti buka, nggak boleh air pak, anak kecil. Tapi saya merenung, saya punya harga diri, saya punya integritas. Itu cuma seharga aqua botol. Itu kan nilai itu. Itu prinsip. Jujur kepada hal yang kecil. Saya berdoa di sini tidak ada orang yang suka bilang OTW padahal masih baru bangun. Kasih tahu kiri kanan bilang saya kenal kayaknya orangnya itu. Itu integritas pak. Bro, sis. Itu nilai. Jangan tunggu besar. Yusuf berintegritas sejak dari dia masih muda. Dari perkara yang kecil, dia jaga baik-baik. Makanya dia punya kapasitas untuk dipercaya pimpin Mesir. Kalau kita tidak terbiasa kepada hal yang kecil, jangan harap untuk hal yang besar. Yang setuju katakan amin. Semua yang OTW bertobat malam hari ini, haleluya. Padahal apa susahnya kita bilang, maaf saya terlambat bangun. Sungguh sabar ya. Sederhana tuh. Kita tahu yang benar tuh. Tapi kita pura-pura, saudara yang bilang bukan saya. Kita tidak berani tuh untuk memilih apa yang benar. Makanya hari ini orang percaya itu bukan kurang informasi. Kita baca Alkitab ini mungkin sudah tabalik-tabalik. Kita bukan kurang tahu, kita kurang berani untuk melakukan apa yang benar. Yang kedua, yang bisa kita pelajari satu, integritas tidak dibangun dalam satu hari.
itu harus dibangun dalam setiap hari kehidupan kita. Pelajari, perhatikan. Nilai itu membangun kebiasaan. Kebiasaan membangun karakter. Karakter membangun kehidupan. Hidup yang benar dibangun di atas karakter yang benar. Karakter yang benar dibangun di atas kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar itu dibangun dari nilai yang benar. Sederhana, uang. Kita pikir kalau kita mencuri itu 50 juta, Be. Kalau 50 ribu, kecil toh, orang mungkin juga so lupa. Tapi itu nilai, Pak. Kalau kita terbiasa bohong untuk 50 ribu, kita sedang bangun hidup untuk siap bohong buat 50 juta. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah begini. Integritas itu pasti diuji saat berhadapan dengan tekanan. Ada tekanan baru kita bisa sebut diri kita berintegritas. Yusuf kalau dia bekerja mulus-mulus saja, kita gak bisa bilang dia berintegritas. Tapi waktu mulai ada bujukan, rayuan dari Tante Potifar, dari respon Yusuf baru kita tahu ini orang pegang nilai. Kalau Simpson tidak ketemu Delila, dia lurus-lurus saja, dia perang terus dia menang. Wah, kita nggak tahu dia seorang yang berintegritas. Tapi waktu dia ketemu Delila, dicoba, diuji, baru kita ketahuan. Oh ternyata Simpson tidak bisa pegang integritas dan nilai. Tapi semua ujian itu dari Tuhan bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk membuktikan siapa kita, memurnikan kita. Di sekolah kita ujian bukan untuk tahan kita, tapi untuk membuktikan kita layak untuk naik level. Halo. Maka hari ini kalau di usahamu ada pilihan tentang apa yang benar atau apa yang pintas, kita sedang diuji integritas kita itu. Waktu pasangan kita sudah mulai main gila, minta-minta yang tidak benar, tepuk tangan sudah nakal, kita diuji integritas kita itu. Tetap pilih apa yang benar. Kalau suami, Bu, betul-betul menyakiti hati kita, Bu, kita tahu yang benar itu adalah mengasihi. Tapi kita punya tangan sangat berat mau tampeleng. Kita diuji. Semua yang tidak mengenakan buat kita itu ujian buat integritas kita. Tidak ada yang lihat. Oh, di gereja kita dikenal sebagai abdi Allah. Tapi di rumah tidak ada yang tahu kita tampeleng suami, kita tampeleng anak, suami tampeleng istri. Tidak ada yang tahu tuh. Jadi dalam pergumulan, dalam masalah, dalam konflik, justru seharusnya integritas itu terlihat lebih jelas. Kemarin saya bagi di anak-anak youth, Alkitab mencatat tentang anggur baru dan kantong baru. Anggur baru itu bicara tentang berkat Tuhan. Setiap kali anggur mau dimasukkan ke dalam satu tempat atau kantong, kantong yang menerima anggur yang baru haruslah juga kantong yang baru. Anggur yang baru itu nggak boleh ditaruh di kantong yang lama. Kenapa? Karena kantong yang lama itu tidak akan mampu menerima asamnya anggur yang baru. Karena saking asamnya anggur yang baru, kantong yang lama itu akan mudah koyak dan rusak. Itu sebabnya kalau mau isi anggur yang baru, kita perlu siapkan kantong yang baru. Sederhananya begini Pak, bahasa sederhananya. Anggur yang baru itu berbahaya buat kantong yang lama. Kenapa Tuhan belum percaya kita? Jangan-jangan kita tidak siap. Tuhan tahu berkat yang Tuhan mau percayakan kepada kita kemungkinan besar berpotensi menghancurkan kita. Kenapa kita iri? Kenapa dia sudah dipromosi, saya tidak? Kenapa dia dilihat, saya tidak? Kenapa dia berhasil, saya tidak? Kenapa dia diberkati, saya tidak? Bukan karena Tuhan tidak adil. Tuhan tahu persis cara sayang sama kita. Dia tahu kalau dia berkati kita dalam kondisi yang tidak siap, berkat itu akan menghancurkan kita. Jadi hari ini sebelum meminta anggur yang baru, perbaiki kantong yang lama. Bangun nilaimu, bangun integritasmu. Karena sama seperti Yusuf, mereka yang siap dipercaya akan dipercaya lebih banyak. Ada amin? Maka jangan protes saat diuji. Lewati semuanya dengan integritas. Pilih apa yang benar, pilih apa yang benar. Saudara tidak akan sadar. Waktu saudara menghadapi ujian, saudara diperhadapkan dengan batu, pilih apa yang benar, melangkah di atasnya. Diperhadapkan ujian lagi, melangkah di atasnya. Diperhadapkan ujian lagi, mengalir di atasnya. Saudara tidak akan sadar waktu saudara balik, saudara sudah diangkat tinggi dari Tuhan. Gitu? Yusuf, dari anak paling bungsu,
dibuang di sumur, masuk penjara, sampai pemimpin satu Mesir. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Saya pelajari ini. Integritas tidak dibangun dalam satu hari. Integritas diuji saat berhadapan dengan tekanan. Yang ketiga, ini kabar baik. Saya berdoa poin ketiga menghibur kita. Integritas itu mendatangkan belas kasihan Allah. Orang yang memilih untuk hidup benar akan selalu mengalami belas kasihan Tuhan. Ingatkah saudara, Yusuf itu berulang kali diperlakukan tidak adil. Dia dibuang di sumur, dia difitnah. Dia punya hak untuk marah, dia punya hak untuk maki Tuhan, benci sama Tuhan. Tapi dia berintegritas, dia memilih apa yang benar, dia gak biarkan dirinya dinajiskan. Dan saudara perhatikan, bukti bahwa orang yang berintegritas itu menerima belas kasihan Allah. Alkitab catat begini, setiap kali Yusuf dalam titik terendahnya, Tuhan sayang sama Yusuf, Tuhan kirimkan orang untuk tolong Yusuf. Di dalam sumur yang paling dalam itu Tuhan kirimkan seorang saudara yang menolong dia. Dalam penjara Tuhan tidak lupa Yusuf, Tuhan kirimkan dia seorang juru minuman untuk menolong dia. Alkitab berkata dalam Kejadian 39 ayat 8, Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi ayat 21 berkata, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala raja itu. Di ayat 23 akhir dikatakan begini, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bu, jangan sedih kalau selama ini kita sudah hidup benar, kita sabar sama suami kita tidak jelek-jelekan suami kita terus berdoa buat suami kita, tapi sepertinya Tuhan belum ubah suami kita. Sabar bu, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan adil kepada orang yang berintegritas. Hidup benar. Selalu ada belas kasihan Allah. Kalau di tempat kerja kita mempertahankan apa yang benar, kita jujur, semua orang benci sama kita, semua orang persulit kita. Perhatikan, di tempat itu saat kita hidup benar, kita akan menerima belas kasihan Allah. Kalau pasangan kita tinggalkan kita karena kita menjaga kekudusan, kita tidak mau najiskan diri kita dengan hubungan yang najis. Dia tinggalkan kita, kemudian dia fitnah kita, dia bilang kita ini yang main gila dan sebagainya. Sabar. Selalu ada belas kasihan Allah buat orang yang hidup benar. Amin. Izinkan Tuhan yang bela kita. Karena kalau Tuhan yang bela Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak ada yang bisa hentikan dia. Tuhan yang bela Daniel, Tuhan yang bela Yusuf, Tuhan yang sama juga yang akan bela setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang well singer maju ke depan. Saya sudah selesai. Tapi hari ini kita diundang untuk hidup dalam kebenaran. Punya nilai, punya prinsip, hidup berintegritas. Orang lihat, orang tidak lihat, kita tetap lakukan apa yang benar. Orang hargai, orang tidak hargai, tetap memilih apa yang benar. Orang suka, orang tidak suka, tetap pilih apa yang benar. Saya tidak banyak hal tentang kebenaran, karena saya percaya Roh Kudus bicara kuat dalam hati kita. Kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Cuma kita kurang keberanian. Hari ini saya berdoa, kita diberikan keberanian seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Yusuf. Untuk memilih apa yang benar, semahal apapun harganya. Bu, saya tahu kita berat bayar harga bu. Tapi Tuhan juga mengerti betapa beratnya harga itu dan betapa besar harta yang menanti kita. Sabar, tetap lakukan apa yang benar, setia. Tuhan tidak akan melupakan kita. Saya tutup dengan satu ayat. Bicara tentang integritas. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Selama kita hidup, sebelum kita punya apa-apa dan belum bisa apa-apa, kita hanya punya nama. Orang kenal kita hanya sebagai nama. Peter, Anto, Budi, Jane, Angel. Kurang lebih pasti ada 36 angel di tempat ini. Orang hanya kenal kita sebagai nama. Sebelum kita punya apa-apa, kita hanya punya nama. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, yang tersisa dari kita juga hanyalah sebuah nama. Kita gak bawa apa-apa. Yang kita tinggalkan nama. Pertanyaannya adalah, saudara mau nama saudara diingat sebagai apa? Kalau orang bilang Andre, orang bilang apa? Orang bilang, wah itu tahu yang setia sekali melayani Tuhan. Dia banyak pergumulan tapi dia cinta Tuhan. Atau kalau orang dengar nama Andre, dia bilang begini, untung dia cepat mati. So betul itu Tuhan panggil dia.
bikin kotor-kotor bumi, kasih habis nasi saja. Saudara mau dikenal sebagai apa? Orang dengar nama Sri, orang bilang apa? Wah itu Sri pendoa sungguh. Wah itu Sri orangnya lurus, orangnya semangat aja orang melayani. Atau orang sebut nama Sri, dia bilang begini, weh dia masih ada utang sama saya itu. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Semua kita diberikan keberanian untuk hidup kepada apa yang benar. Saya